Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyuri Melani dengan NPM 223515516102 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di tugas kali ini merupakan tugas 2 dari mata kuliah Reformasi Administrasi dengan dosen pengampu Ibu Eka Fadila SIP MA. Nah, di tugas 2 ini saya mengambil tema reformasi birokrasi di Indonesia. Masuk ke dalam pengertiannya terlebih dahulu, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan juga perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. Ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada 8 area perubahan reformasi birokrasi menurut Permenpan 25 tahun 2020. Yang pertama ada manajemen perubahan. Merupakan upaya instansi pemerintah mengelola perubahan yang ada dalam sebuah birokrasi. Lalu yang kedua ada diregulasi kebijakan, mengurangi overlapping atau tumpang tindih antar berbagai kebijakan sehingga membuat pemerintah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu ketiga ada penataan organisasi. Ini tuh sangat penting agar mendapatkan ukuran organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang menjadi visi misi dari instansi pemerintah. Lalu yang keempat ada penataan tata laksana. Ini tuh bagaimana aktivitas yang dijalankan oleh setiap unit organisasi dan cara apa yang dilakukan oleh organisasi itu guna mencapai tujuan dan juga sasaran yang telah ditetapkan. Kelima, penataan SDM, yaitu bagaimana melakukan penataan kompetensi dan meningkatkan kapasitas human resource yang ada dalam instansi pemerintah. Lalu ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini tuh bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam arti luas kepada masyarakat, karena esensi dari tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Masuk ke dalam tantangan atau hambatan dari reformasi birokrasi. Yang pertama, ada intervensi politik. Intervensi politik ini yang terlalu kuat dalam birokrasi itu dapat menetralitis ASN dalam memperkuat kompetensinya untuk mewujudkan reformasi birokrasi menjadi semakin lemah. Yang kedua, ada inkapabilitas ASN dan mentalitas silo. Dan yang ketiga ada birokrasi yang tertutup atau closed system bureaucracy. Nah, reformasi birokrasi diharapkan memberikan perubahan nyata pada pola pikir, mental, dan perilaku para ASN menjadi lebih baik. Reformasi birokrasi adalah amanat undang-undang yang rancangan besarnya tertulis pada Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025. Pembahasan selanjutnya adalah Grand Design Reformasi Birokrasi di tahun 2010 sampai 2025. Yang pertama, merupakan rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2010 sampai 2025 yang ditetapkan setiap 5 tahun melalui keputusan Presiden. Ini mengacu pada RPJPN 2005 sampai 2025 di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan RPJM setiap 5 tahun 2010 sampai 2024. Perpres ini berisi acuan tentang upaya mewujudkan reformasi birokrasi bagi kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Tujuannya apa? Tujuannya agar terciptanya tata kelola pemerintah dan sistem birokrasi yang lebih baik.
Perpres ini kemudian diikuti dengan diterbitkannya sejumlah Permen Pan RB yang berisi tentang roadmap atau peta jalan reformasi di birokrasi. Dengan adanya peta jalan ini, beberapa daerah telah sukses menjalankan reformasi birokrasi seperti daerah Banyuwangi, Jawa Timur, berhasil mewujudkan reformasi birokrasi berbasis masyarakat. Bentuknya seperti apa? Jadi di Kabupaten Banyuwangi itu berhasil meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi layanan, misalnya pemberian akte kelahiran setelah bayi lahir dan juga sebagainya. Hal ini juga diikuti oleh daerah lain seperti Yogyakarta dan juga Bandung. Hasilnya seperti apa? Hasilnya kepuasan masyarakat dari sejumlah layanan publik pada daerah ini semakin meningkat, seperti pada layanan kesehatan, layanan pendidikan, kependudukan, dan juga perizinan. Sasaran reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu juga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik KKN dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sasaran itu akan dicapai melalui revolusi mental dan juga perilaku aparat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.